bekerja, H atau hook and hope. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri sebagai moderator Karisma Ramadhani Alia. Selanjutnya, saya Putri Amanda Pohan sebagai pemateri pertama. Saya Maulidina Utami sebagai pemateri kedua. Saya Siti Helena Sari sebagai pemateri ketiga. Baik. Seperti yang dapat kita lihat bersama Ibu dan teman-teman, tugasnya yaitu sebagai berikut yang bisa kita lihat di layar kita masing-masing. Langsung saja pada penjelasan hasil diskusi kami. Dipersilakan kepada saudari Putri. Terima kasih kepada moderator. Understanding by Design atau UBD adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk membantu guru dalam mendesain proses belajar mengajar. Dengan mempelajari UBD, calon guru dapat belajar mendesain pembelajaran yang fokus pada tujuan esensial, menarik bagi siswa, mendorong proses belajar yang bermakna. Kegiatan pembelajaran berbasis UBD yang dibuat haruslah memenuhi panduan WERTO. WERTO merupakan akronim yang dibuat untuk membantu merancang kegiatan dan pengalaman pembelajaran berbasis UBD yang efektif, yang berfokus pada pemahaman siswa yang mendalam. Berikut adalah maksud dari tersebut. H atau hook and pull, yaitu guru menarik dan antusias siswa di awal pembelajaran agar siswa memiliki motivasi dalam belajar. Guru juga perlu merancang aktivitas yang menarik perhatian siswa untuk terlibat lebih dalam pada pencapaian target pembelajaran. Sebisa mungkin guru merancang aktivitas yang membuat siswa tertantang untuk berpikir lebih dalam dan memancing rasa keingintahuan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan menyusun puzzle, memecahkan permasalahan sehari-hari, atau brain teaser. Namun, kegiatan ini juga harus memberikan esensi terhadap proses belajar yang berlangsung. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu saudari Dina. Kepada saudari Dina, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya dalam jurnal yang kami temukan bahwa pendekatan UBD itu berfokus pada pemahaman mendalam sebagai tujuan utama dalam pembelajaran, dengan keyakinan bahwa siswa seharusnya tidak hanya menghafal fakta tetapi juga memahami konsep dan prinsip-prinsip dari informasi yang dipelajari. Nah, terdapat 3 tahap yang harus dilalui dalam menyusun desain pembelajaran dengan model backward design, yaitu mengidentifikasi hasil akhir, menentukan penilaian, dan merancang instruksi kegiatan pembelajaran. Ini didapat dari dalam jurnal Buson pada tahun 2011. Kemudian untuk memastikan guru berhasil menggunakan elemen hook and hold, guru melakukan asesmen diagnostik seperti guru mengaitkan teks report dengan mengajukan pertanyaan pemantik yang bertujuan untuk mengaitkan materi secara kontekstual. Have you ever read about report text? What do you know about report text? What are the things that can be explained with report text? Have you ever reported an object or event? Kemudian guru di sini menyusun rencana pembelajaran berdasarkan acuan desain pembelajaran dalam Understanding by Design, yaitu WERTO, di mana desain pembelajaran yang disusun dengan acuan WERTO kemudian diaplikasikan ke dalam modul ajar yang disusun guru. Kemudian diawali dengan kegiatan pembuka, di mana guru menyampaikan pertanyaan pemantik, tujuan pembelajaran dan cakupan materi. Pada kegiatan inti, guru menyampaikan materi melalui media PPT yang telah disiapkan, di mana pemilihan media ini telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang cenderung memiliki gaya belajar visual. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dina. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Siti. Kepada saudari Siti, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, setelah penjelasan dari saudari Maul, selanjutnya peserta didik untuk guru membimbing peserta didik untuk mengeksplorasi materi terkait materi melalui pertanyaan atau sumber lain. Nah, setelah materi disampaikan, peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD
Setelah menyelesaikan LKPD tersebut, peserta didik akan diminta untuk memberikan pertanyaan lain terhadap kelompok lain. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik dan guru untuk merefleksikan hasil atau jawaban dari LKPD tersebut. Pada akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik merefleksikan kembali materi dengan membuat kesimpulan pembelajaran dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini diterapkan pada pertemuan berikutnya untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memiliki bukti penilaian dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Nah, sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai hook and hold, bahwa guru sangat perlu untuk mengajak dan melibatkan semua siswa untuk memikirkan ide-ide besar untuk melanjutkan unjuk kinerja dengan cara pertama melakukan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik dengan cara memahami minat dan kebutuhan siswa. Gunakan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi kelompok dan melakukan proyek secara kolaborasi. Kemudian kembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik serta ajukan pertanyaan yang terbuka untuk mendiskusikan ke dalam peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Di dalam pembelajaran seharusnya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan atau melakukan pembelajaran secara berkelompok untuk melakukan untuk menuangkan ide-ide yang beragam. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pemberian umpan balik, yaitu pemberian apresiasi atau saran atau kritik yang membangun, yang bersifat membangun kepada peserta didik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Cindy. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu dalam mengajar dan melibatkan siswa perlu seorang guru untuk memperhatikan situasi dan kondisi. Oleh karenanya beberapa situasi dan kondisi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis tantangan. Nah, pembelajaran ini menguji daya sains sehat yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau masalah di masyarakat dapat membuat siswa mengembangkan idenya. Misalnya, meminta peserta didik untuk mencari solusi inovatif. Dengan memberikan konteks yang nyata, ide